Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel tontonan favorit keluarga tetangga kamu. Antum saha? Saya Mas Gan. Mas Gan. Saya itu saudara jauhnya Dayat. Iya. Jadi Mas Gan ya maaf ya. Jadi Mas Gan ini tuh sebenarnya teman nonton kita kalau nonton film. Jadi dia mas-mas yang memasok film untuk kita sebenarnya. Jadi referensi filmnya banyak dan saru-saru semua kebetulan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Masih jadi sang penghibur hati tanpa bisa memiliki doi. Aduh, pedih lur. Iya. Ya dia memang gitu sih orangnya, udah gak apa-apa. Jadi gimana kalian masih jadi penghibur hati tanpa bisa memiliki doi? Aduh memang pedih ya Mas Gan ya Mas Gan. Pedih dikit mon. Oke, untuk menemani perjuangan kalian, kali ini gue bakal bahas sebuah film unik berjudul Sin Island yang rilis tahun 2018 kemarin. Jadi film ini mengisahkan sebuah insan sempurna berbentuk pramugari cantik yang menjalin hubungan dengan seorang pilot. Padahal ia sebenarnya udah punya suami. Waduh, NTR nih loh bro. Oke deh, bagaimana kisah asmara mereka? Gak usah lama-lama, langsung aja tarik mon. Intro. Film diawali dengan adegan calon pasutri yang sedang menikah dengan bahagia. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah contoh video yang dihasilkan oleh pemeran utama kita yang bernama David. David ini adalah seorang fotografer dan ia di sini sedang mencontohkan hasil videonya kepada kliennya. Dan setelah berbincang-bincang, akhirnya si klien setuju menggunakan jasa David untuk pernikahannya nanti. Ketika malam tiba, saat David merayakan hari ulang tahunnya rame-rame, rekan-rekannya pun memberikan sebuah surprise kepada David. Yang ternyata kedatangan istrinya lah surprise tersebut. Istri David ini bernama Kanika. Dia adalah seorang pramugari yang kerjaannya terbang-terbang dan jarang pulang, ya kan? David pun merasa nggak nyangka saat itu karena Kanika sendiri harusnya lagi kerja dan terbang entah kemana. Tapi hari itu istrinya bisa pulang menemuinya. Singkat cerita, David dan rekan kerjanya mulai bekerja untuk memotret kliennya tersebut. Dan di sini ditunjukkan seorang bawahannya David tanpa sengaja menaruh tas yang berisi folder-folder kerjaannya David di pinggir kolam. Dan gak lama kemudian ada seorang bocil yang entah apa maksudnya langsung nyenggol aja tasnya David sampai jatuh ke kolam. Dan benar aja pekerjaan mereka pun menjadi sia-sia. Hasil kerja mereka pun hilang hanya dalam satu tendangan oleh seorang bocil. Dan karena kesalahan bawahan David tadi, perusahaan jasa David pun dituntut untuk membayar ganti rugi yang cukup besar. Waduh, apa sebenarnya ibarat kata-kata tuh udah jatuh ketimpa tetangga. Enak dong mon. Dikarenakan pusing dengan bagaimana caranya dia membayar hutang, David pun terpaksa menjual semua aset-aset pekerjaannya untuk melunasi ganti ruginya tersebut. Singkat cerita, 2 tahun setelah kejadian tadi, David yang sekarang udah bangkrut terpaksa menganggur. Ia menjalani hari-harinya dengan beres-beres rumah, ngepel, nyapu, ngumbah piring, rebahan, dan hal-hal mager yang lain. Kanika sebagai istri yang baik pun berusaha membantunya untuk kembali bekerja lagi. Tapi karena masih trauma berat atas kegagalan bisnisnya kemarin, ia nggak bisa move on dan menolak hal tersebut. Walah, malah jadi mau kondo masih. Malam harinya ketika Kanika tidur, ia bermimpi lagi mereboisasi lahan kosong sama pilot sekaligus rekan kerjanya yang katanya ganteng. Keesokan harinya, Kanika pun bercerita tentang kejadian semalam kepada para temannya. Namun mereka malah menyangka bahwa Kanika sendiri melakukan main serong dengan pilot itu. Tapi pada kenyataannya si pilot yang bernama Steven itu selalu membantu Kanika dan selalu berusaha membuat Kanika baper. Saking baiknya nih ya, si pilot rela nganterin Kanika buat balik ke rumahnya. Padahal ia sendiri tahu kalau Kanika sebenarnya udah nikah dan punya suami kan. Siapa coba yang gak baper kalau digituin? Apalagi image seorang pilot pasti tajir gitu. Apalagi good looking. Aduh, pasti banyak yang keplek-keplek gitu mas. Saat di rumah, David sebagai seorang suami minta Kanika untuk membantunya mengarungi malam bersama. Tapi si Kanika malah nolak. Dan karena hal ini, David langsung curiga, mikir yang enggak-enggak sama istrinya tersebut.
Dan kecurigaannya pun diperjelas dengan bukti chatan Kanika dengan si pilot yang ia lihat sendiri di ponsel Kanika. Ditambah lagi Kanika juga dianterin pulang kan sama si pilot itu kemarin. Dan di suatu malam ketika diajak buat dinner sama Steven dan teman-temannya, David akhirnya memutuskan untuk ikut makan malam bersama Kanika. Dan di sana kecurigaan David pun semakin jelas karena tatapan Kanika dan senyumannya itu selalu tertuju pada Steven. Hal ini membuat David sebagai seorang suami pun cemburu besar dan marah pada Kanika. Bahkan ia menuduh Kanika sudah pernah kerja bakti sosial sampai RT sebelah sama si pilot. Wadaw. David pun sudah tak bisa menahan amarahnya dan mereka pun akhirnya bertengkar hebat. Singkat cerita, sebagai mantan kerja sekaligus sahabat David, sahabatnya ini pun berusaha menghibur David dengan memberinya tiket berliburan ke sebuah pulau yang bernama Sin Island. Karena merasa pemberian rekannya ini boleh juga dan kebetulan dia lagi butuh healing gitu kan, David akhirnya berangkat buat liburan sendirian ke pulau itu. Perjalanan liburannya pun dimulai dan David terbangun dari tidurnya karena terlalu mabuk semalam. Ia langsung mencari cincin kawinnya yang terjatuh, tapi di sana malah ada seorang wanita berbentuk indah eksotis yang lagi yoga. Wanita itu bernama Tasya. David pun langsung teler setengah mati gara-gara lihat Tasya lagi yoga dengan bodinya yang kayak bentuk donat tanpa mesis gitu. Mulus. Tapi Tasya malah langsung marah kepada David karena agak mengganggu aktivitas yoganya. Padahal kan dia sendiri gitu yang mengganggu imannya si David ya kan. Ketika malam tiba, David ketemu lagi sama si Tasya. Mereka pun ngobrol santai dan sebagai permintaan maaf, David pun mentraktir Tasya. Di situ diketahui Mbak Tasya ini adalah seorang desainer yang sedang liburan di pulau ini. Karena karakter Tasya juga nggak boring dan gampang akrab dengan orang, entah kenapa dan tanpa disuruh juga, si Tasya ini joget-joget di hadapan David, yang membuat David agak lumayan kesetrum gitu kan. Dan semakin lama hubungan mereka pun semakin dekat. Di sisi lain, Steven si pilot perusak hubungan orang pun berusaha mendekati lebih dekat lagi dengan si Kanika. Ia mulai menggoda Kanika, tapi Kanika tiba-tiba sadar dan ingat kepada suaminya. Ia akhirnya menolak Steven mentah-mentah dan pergi meninggalkan Steven. Walalala. Scene kembali ke David, yang dimana hubungan dekat David dan Tasya benar-benar semakin edan. Mereka telah melakukan kerja bakti dan reboisasi massal tanpa sepengetahuan istrinya. Sumpah parah sih ini, padahal si Kanika udah setia banget gitu sama suaminya. Kanika yang kangen rindu akan suami akhirnya nyusul ke tempat liburan suaminya. Setelah sampai di kamar David, mereka pun dipertemukan kembali dan tiba-tiba Tasya dengan santuinya datang dan ngambil cancutnya yang ketinggalan. Tentu sudah dipastikan bahwa Kanika sebagai istri akan berpikiran buruk tentang suaminya. Kanika akhirnya pun marah hebat kepada David. Bahkan di sisi lain Tasya sendiri juga marah gak jelas karena kehadiran Kanika. Saat itu, Kanika dan David pun bercerita kepada sahabatnya masing-masing perihal kejadian itu. Dan di antara mereka berdua memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya. Dan singkat cerita, Kanika dengan basa kuyup menemui David. Dan mereka pun akhirnya saling memaafkan satu sama lain. Tapi apakah cerita ini akan selesai dalam gitu aja? Belum coy. Mari kita lanjutkan. Di tempat lain, Tasya mencari informasi mengenai Kanika dan ia dengan sengaja join grup yoga yang diikuti Kanika saat itu. Kanika merasa risih dengan kedatangan Tasya. Ia pun memberitahu Tasya untuk tidak mencampuri lagi urusan rumah tangganya. Dan lagi-lagi Tasya malah merasa tertantang dan malah keras kepala untuk mendekati David. Besoknya, David kedatangan paket. Paket itu berisikan kamera. Awalnya David mengira paket itu kejutan dari istrinya. Tapi lagi-lagi paket itu ternyata dari Tasya. David akhirnya pergi ke rumah Tasya dan berniat untuk mengembalikan barang itu dan menyelesaikan masalahnya. Tapi saat bertemu Tasya berbicara kepada David bahwa ia telah di KDRT oleh suaminya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Kanika menemui suaminya si Tasya. Suaminya ini bilang kalau Tasya adalah orang yang mengalami gangguan jiwa dan hanya berpura-pura bahwa dirinya di KDRT olehnya. Dan target selanjutnya adalah David sendiri.
Di rumah Tasya, David diajak untuk reboisasi lagi. Namun karena rasa cintanya pada sang istri, David menolak dan akhirnya meninggalkan Tasya dengan emosi. Saat itu, setelah Kanika balik, Tasya mengunjungi tempat kerja suaminya. Dan di situ juga, akhirnya si Tasya membunuh suaminya tersebut. David akhirnya mencari tahu informasi mengenai Tasya dan disinilah ia mengetahui bahwa Tasya bukan orang normal. Ia juga berkali-kali melanggar hukum karena jiwanya terganggu. Suatu saat, Kanika yang sedang berjalan hendak ditabrak oleh Tasya. Dan karena kesal, ia pun membalas Tasya dengan menjambak rambutnya di dalam mobilnya. Tasya tidak tinggal diam dan ia membalas perlakuan Kanika itu dengan cara datang ke rumah Kanika. Ia pun menghajar dan menyekap Kanika. David yang baru datang malah tertembak di bagian bahu dan terjatuh. Sedangkan Kanika berhasil melepas ikatannya dan mulai ribut sama si Tasya ini. Kanika mendapat luka sayatan di pipi dan terpojokan. David dengan anugerah Tuhan yang diberikan akhirnya bisa bangun dan mendorong Tasya dari balkon sampai jatuh. Tapi anehnya Tasya malah bisa bangun lagi walaupun sudah jatuh dari lantai atas cuy. Psikopat memang susah mati ya. Dan saat Tasya akan menyerang, Kanika menembakkan pelurunya dan Tasya pun akhirnya berhasil dibawa COD dengan malaikat. Singkat cerita, David telah berhasil kembali bekerja sebagai pemotret kembali. Ia juga menjalin hubungan rumah tangga yang baik dengan Kanika. Walaupun sekarang Kanika memiliki codet di pipinya. Dan filmnya pun tamat. Wah, keren sih. Keren juga sih Mon menurut gue Mon. Boleh juga. Ya meskipun film ini bergenre romance thriller, tapi ending yang diberikan film ini menurut saya cukup keren dan melegakan gitu. Terbayar lunas perjuangan mereka untuk bisa kembali bersatu gitu. Dan sebenarnya film ini memiliki pesan tentang karma. Seperti yang dialami oleh Kanika yang mulai gatel sama si pilot tuh kan. Dan gak lama pun malah dia yang diselingkuhi juga oleh suaminya. Tapi untung aja kedewasaan dan cinta mereka itu nyata sehingga mereka bisa bersatu lagi. Wah keren sih, walalalala. Pesannya gini aja, pokoknya kalau nggak pengen diselingkuhi makanya jangan punya istri. Bener juga. Urip dewe ning hutan. Iya karo singo ora bakal diselingkuhi sih mas. Oke deh, mungkin segitu aja dari Emon dan semoga kalian diberikan kesehatan dan kebahagiaan juga. Dan jangan lelah untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini ke mbak-mbak cantik kenalan kamu. Oke mantap. Oke deh, Emon undur-undur dan Mas Gan maju mundur. see you next time dan dadah.